Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut. Kita hapus dulu. Sekarang nomor 11. Nah, Dedi, ini udah sedikit berbeda lagi ya model soalnya dengan yang tadi. Dedi membawa 5 orang keponakannya untuk membeli donat kesukaan. Nah, terus toko donat ini ternyata memberikan aturan, toko donat X ini menerapkan aturan bahwa dalam satu kali pembelian hanya bisa maksimal 2, ya, dengan pilihan rasa yang ada. Nah, kemudian dikasih tahu nih keterangannya. Nah, so it's better to kita tulis dulu ya. Yang pertama Sinia itu ternyata suka rasa coklat, kemudian karamel, dan keju. Nah, mungkin salah satu penyebab ini nggak ada lagi terutama di UTBK ya, karena ini mesti harus ditulis sih supaya bisa make sure lebih pas hasilnya. Karena kalau di SBMPTN 2018 ke bawah itu menggunakan kertas. Kemudian untuk yang kedua si Hana. Kalau Hana ini ternyata suka strawberry, kemudian karamel, kemudian keju. Nah, kemudian kalau untuk Mala, si Mala menyukai apa nih? Mala suka rasa coklat, kemudian madu, dan coklat putih. Kemudian untuk si siapa nih? Mala, kemudian Andi ya. Kemudian Andi ternyata menyukai semua rasa donat di toko kecuali rasa coklat dan rasa yang dipilih Hana. Berarti kalau kita cek nih ternyata ada coklat karamel, keju strawberry, madu, coklat putih dan kacang. Kalau Hana itu milihnya itu strawberry, karamel, keju. Strawberry, karamel, keju ya. Strawberry, karamel, keju. Berarti sisanya adalah coklat, madu, coklat putih, dan kacang. Nah, kemudian selanjutnya adalah si Rudy. Rudy ini ternyata menyukai donat rasa coklat, kemudian strawberry, karamel, kemudian kacang. Nah, kemudian konsumen hanya dapat maksimal 2 buah. Membeli maksimal 2 buah kue untuk setiap pilihan rasa di antara coklat. Jadi nggak boleh tuh kalau misalkan contoh kasusnya ya. Kayak misalkan nih belinya coklat nih. Ternyata kalau misalkan dari informasi yang ada di sini ya, dari informasi yang di sini ternyata kita punya informasi ternyata coklatnya ini ada 4. Terus kemudian karamel itu ada 2. Kemudian ya karamel ada 2 ya. Sorry, karamel itu 3 ya. Karamel itu 3. Kemudian wait. Oke, karamelnya berapa nih? Tadi karamelnya 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian ada lagi keju. Kejunya ada 1, 2. Oke. Kemudian ada strawberry, karamel, keju, strawberry ya. Strawberry-nya itu ada 1, 2. Kemudian ada coklat itu juga. Coklatnya 4 ya udah. Madunya ada 2. Kemudian kacangnya ada 2. Coba dari antara rasa di sini coklat, karamel, keju, strawberry, madu, kacang, coklat putih. Coklat putihnya 2. Nah, to make sure, tapi di sini dikasih tahu nggak ya berapa kali beli gitu loh. Coba kita baca dulu. Ulang lagi.
Membawa 5 orang keponakannya untuk membeli donat kesukaan, menerapkan aturan bahwa dalam satu kali pembelian, konsumen hanya membeli maksimal 2 buah donat untuk setiap pilihan rasa. Nah, oke. Nah, misal nih, kita nggak tahu cara mikirnya gimana. Kita otomatis pakai jawaban aja ya. Kita cek. Kalau misalkan jenis donat yang tidak diperoleh si keluarganya, si keponakan Dedi itu adalah madu dan stroberi. Coba madu kita coret dari pilihannya. Madu sama stroberi ya. Nah, madu dan stroberi. So, bisa kita pastikan bahwa kalau madu sama stroberi, madu dan stroberi ternyata masih pas semua ya. Masih pas semua, masih boleh. Cuman coba kita cek dulu. Kalau misalkan kacang dan coklat. Kacang dan coklat. Ini pun masih oke deh ya. Kalau misalkan coklat dan karamel, coklat dan karamel. Nah, di sini kemungkinan besar kayaknya nggak mungkin karena ternyata kalau misalkan coklat sama karamel nggak dapat, terutama sini yang nih cuman dapat satu doang gitu. Jadi sebenarnya nih satu orang ini apa ya jatuhnya tuh satu orang ini nih atau kita buat beli 5 orang itu berarti maksimalnya sekali beli itu 2. Nah, ternyata kalau misalkan ya ini berarti nggak dapat 2 nih. So, bisa kita pastikan bahwa yang coklat karamel ini udah pasti salah. Keju dan coklat putih. Keju, coklat putih. Tapi si Rudy bisa dapat beli 4 kan? Oke, so ini agak sedikit ambigu juga ya. Strawberry dan karamel. Strawberry dan karamel. Wah, ini udah pasti salah. Karena hanya dapat satu doang. Berarti kacang coklat. Kalau kacang coklat nih. Coklat, kacang coklat nih. Kalau ini masih mungkin ya. Nah, cuman kalau ini kira-kira yang nggak diperoleh. Nah, kira-kira kalau misalkan beli maksimum 2, di sini dikasih tahu 2 buah donat satu rasa ya. Jadi kalau misalkan nih beli beli karamelnya 2. Nah, ternyata kalau misalkan di sini udah pasti kalau kita pilih coklatnya ini ada yang nggak dapat ya. So, di sini kita bisa make sure bahwa yang sama itu pertama ini ada karamel keju. Ini sekali beli itu dapat 2 orang ya. Karena di sini satu kali pembelian konsumen hanya dapat membeli maksimal 2 buah donat dari setiap pilihan rasa. Jadi nggak boleh tuh coklat belinya 4, nggak boleh ya. Nggak boleh nih. Nah, kemudian supaya biar ini lebih efektif, kira-kira gimana nih? Nah, kalau sebentar ya coba. Sorry. Untuk Andi ternyata kecuali rasa coklat ya, berarti coklatnya nggak ikut ya, sorry. Jadi di sini coklatnya cuma 3 doang ya, yang suka. Oke, nah berarti ini madu, coklat putih, kacang. Kira-kira supaya biar efisien, kira-kira kita belinya gimana nih? Kalau kita beliin madu semua, oke madu masih possible ya. Nah, madu masih possible nih. Tapi kalau misalnya ini kita pilih apa? Kacang, sama-sama kacang. So, kalau kayak gini gimana? Coba. Nggak bisa ya. Nah, berarti pasangan kayak gini nggak bisa nih. Ya, berarti salah. Kita cari pasangan yang lain. Coklat. Ya, karena coklatnya ini ada 2 nih. Kemudian kalau kita bisa belinya ini kacang dan kacang di sini. Kemudian coklat putih dengan coklat putih. Ya pas ya dua-duanya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Berarti di sini yang nggak dapet ya, yang nggak dapet nih madu nggak dapet. Terus madu nih nggak ada. Kemudian stroberi juga nggak dapet. Kalau coklat tuh masih dapet nih si Mala sama si Rudy ya. Jadi yang tidak dapat itu adalah yang A ya, madu dan stroberi. Kenapa? Kalau misalkan emang nggak dapet kacang sama coklat, misalkan, mungkin coklatnya ini kita hapus misalkan. Misalnya kita hapus coklatnya sama kacang.
Nah, sekarang bisa nggak dikombinasiin supaya dapat dua-dua? Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Ada yang bentrok. Strawberry di sini sama strawberry di sini. Kalau kita bikin kayak gini, ini karamel sama karamel di sini juga dapat. Keju sama keju di sini dapat. Tapi kalau kita hubungin sama keju doang, karamelnya nggak dapat. Kalau kita mau hubungin sama yang bawah. Jadi kalau misalkan karamel yang atas sama karamel yang bawah begini, emang kejunya di sini sama kejunya di sini bisa dapat nih, gitu kan? Nah, cuma coba ini madu, madu. Ini juga possible sih ya kalau dibikin kayak gitu. Oke. Kalau misalkan ini kalau yang C ini udah jelas ya karena kalau coklat sama karamel dihapus cuman ya cuma beli dapat satu doang. Sedangkan di sini katanya satu kali beli nih alias 5 orang ini nih yang beli harus 2 lah maksimal. Cuman kalau hanya dapat membeli maksimal 2 buah donat dari setiap pilihan rasa. Jadi kalau beli satu doang boleh nggak ya? Cuman nggak adil. Kalau satu doang boleh berarti yang lain nanti juga boleh kan? Nah, strawberry dan karamel kalau dihapus ini juga sama, hanya yang dapat satu. Kalau keju sama coklat putih nih, kalau keju sama coklat putih dihapus, kalau keju sama coklat putih dihapus, kemudian di sini dihapus nih, seperti ini, ya kan? Keju dan coklat putih, maka pasangan coklat dengan coklat, kacang dengan kacang di sini pas. Terus kalau misalkan kita hubungkan madu dengan di sini pas. Cuman ini coklat dengan coklat ini pas. Tapi di sini karamel dengan karamel, terus di sini coklat dengan di sini coklat sama stroberinya nggak bisa kita hubungkan. Karena kalau memang misalkan mau dihubungkan berarti yang dapat ini, terus stroberinya dihubungkan ini seperti ini. Masuk akal juga. Berarti kira-kira ini jawaban yang benar apa ya? Kalau menurut si pembuat soalnya. Karena takutnya ini ya, menerapkan aturan bahwa dalam satu kali pembelian konsumen hanya dapat membeli maksimal 2 buah donat di setiap pilihan rasa. Jadi coklat ini paling mentoknya 2, karamel 2, keju 2, stroberi 2, madu coklat putih dan kacang itu masing-masing 2. Atau si orang ini beli maksimum 2 dengan 2 kalau misalkan apa namanya ya. Si orang ini boleh beli kurang dari 2 apa namanya kurang dari 2, satu boleh. Apa namanya? Tapi kayak harus juga si donat apa namanya pilihan rasanya ini juga maksimal 2 juga. Nah, itu permasalahannya. Jadi kalau saya sih lebih prefer yang A ya, yang masuk akal karena pasangannya pas seperti ini. Coklat coklat, coklat putih di atas, kacang dengan kacang, karamel karamel keju. Terkecuali kalau soalnya nih ini pas banget ya. Ini ke sini. Jadi kalau beli kacang, nah jadi yang nggak dapat adalah stroberi dan madu. Kalau coklat masih dapat ya. Dengan coklatnya 2, coklat putihnya 2, keju bisa 2, karamel 2, kacang 2. Gitu loh jatuhnya. Cuman kalau emang misalkan ini belinya pas 5 nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5. Pas tuh ya. Nanti coba deh kalian boleh komen aja di kolom komentar untuk nomor 11 ini. Kalau emang misalkan B sama D, apakah bisa juga? Atau mungkin boleh kalian minta bantuan juga. Karena emang kalau soal seperti ini nih kita harus tahu juga sih maksud pembuat soalnya nih seperti apa. Ya. Nah, cuman kalau yang saya bikin terutama nih yang ininya sih harusnya udah bener ya. Coba. Nia coklat karamel keju pas. Karena strawberry karamel keju betul. Malah coklat madu coklat putih. Andi menyukai semua rasa donat di toko X kecuali rasa coklat dan rasa yang dipilih Hana. Berarti intinya sisanya nih. Berarti sisanya madu, coklat putih dan kacang. Rudy suka coklat, strawberry, karamel dan kacang. Nah, udah bener nih. Cuman tinggal ini aja sih. Kalau kacang sama coklat dihapus ya coba ya. Kalau kacang sama coklat dihapus. Kalau kacang sama coklat dihapus, seperti ini.
Nah, karamel keju. Di sini madu dengan madu di sini pas 222. Nah, supaya biar nggak bentrok nih, ini karamelnya nggak dapat, ini dengan yang ada di sini, terus ini stroberi dengan stroberi yang di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Belinya juga 5 kali juga. Oke, jadi ini kalau saya sih lebihnya ke A ya. Antara A, B, ataupun D. Nah, tinggal kalian pilih nih yang mana nih. Tinggal kalau emang kalian mau penasaran, kalian boleh lagi ask to yang lebih paham soal seperti ini ya. Karena ini kalau soal logika ini ya harus mesti hati-hati baca soalnya. Kemungkinan besar nih ada yang kurang sih informasinya. Kayak misalkan apakah kayak harus 5 orang ini boleh beli satu doang, boleh enggak gitu. Kalau emang boleh beli satu ya udah makin banyak lagi jawabannya. Atau sih kayak misalkan 5 orang ini belinya satu-satu, majunya satu-satu, nanti tinggal dibayarin nih sama si Dedi. Nah, tapi kalau emang misalkan Dedinya ini berangkat sendiri, terus berdasarkan data yang ada gitu ya, terus beli, kira-kira yang nggak dapat itu donatnya apa? Nah, di sini 1 kali pembelian kan. Nah, apakah harus 5 kali pembelian, ataukah mungkin 4 kali pembelian, atau mungkin maksimalnya dikasih tahu berapa kali pembelian kan? Ini informasinya masih kurang pas menurut saya ya. Cuman kalau kalian punya ide, mungkin kalian punya jawaban lain, kalian boleh share aja langsung di kolom komentar. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk soal nomor 11 ya. Jadi ini nomor 11 ini nanti kalian boleh share aja. Nomor 12, toko X mengadakan undian berhadiah. Terdapat 5 hadiah utama, nomor 1 sampai 5. Ternyata ada 5 orang pelanggan. Ada Ano, Bono, Lino, Seno, Tono. Oke, bisa kita singkat A, B, L, S, T. Mendapat kesempatan mengambil nomor undian. Seno mendapat nomor tepat sesudah Ano, tetapi sebelum Tono. So that means berarti ini kalau kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Ini ingat ya, kita urutin dari yang ini paling kecil, ini paling besar. Nah, ternyata di informasi di sini diperoleh bahwa Lino mendapat nomor terkecil. Berarti ini di sini L. Kemudian si Bono ini mendapat nomor ganjil. Masih ambigu ya, belum kita nggak bisa tahu taruh di mana. Cuman kalau kita punya angka 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Katanya si Lino ini mendapat nomor terkecil. Berarti ini nomor 1. Berarti nomor 1 ini udah habis. Nah, kemudian Seno mendapat nomor tepat sesudah Ano, tetapi sebelum Tono. Berarti ini trio. Kalau kita susun nih adalah seperti ini. Seno itu tepat sesudah Ano, tapi si Seno ini sebelum Tono. Jadi kalau misalkan disusun nih AST lah jatuhnya seperti ini ya. Nah, sebelum itu kita isi dulu ya. Kita tulis dulu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, kemungkinan besar kan si Bono ini mendapat nomor ganjil ya. Berarti Bono bisa kita tempatkan di sini dan Bono bisa kita tempatkan di sini. Nah, berarti kemungkinan besar Bono menjadi pelanggan yang memiliki nomor paling besar masih ada ya. Nah, kalau Lino udah pasti bukan jawabannya karena Lino mendapatkan nilai nomor terkecil. Nah, kira-kira kalau misalkan oke. Tapi kalau kita baca dari kata-kata ini sih ya, harusnya berarti ini trio ini kita bisa isi Ano itu Seno mendapat nomor tepat sesudah Ano. Berarti Ano ini kedua terkecil, tetapi si ini sebelum Tono. Nah, ternyata kalau misalkan kita isi seperti ini, si trio ini, kemungkinan besar kan ini S sama A ini harus berdempetan ya, nggak bisa dipisahkan.
Berarti kalau misalkan B-nya ada di sini, misalkan seperti ini, dan kita isinya A, S, T, of course nggak mungkin kan, karena kebalik susunannya. Jadi kemungkinan besar B yang si Bono ini nggak dapat nomor 3, melainkan mendapat nomor 5. Sehingga ini A, S, T. Ini menurut saya ya. Jadi jawabannya pelanggan yang mendapat nomor paling besar adalah si Bono ya, dengan nomor 5. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus dulu untuk nomor 12-nya. Dan nomor 12 jawabannya B, Bono. Kemudian kita lanjut ke nomor 13. 8 orang sedang belajar bersama menggunakan meja persegi panjang dan 4 kursi saling berhadapan. Oke, so kita bikin dulu ya. Bentar. Oke, so udah selesai saya gambar ya. Katanya E dan G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama. So di sini kemungkinan besar ada dua model ya. Untuk yang pertama adalah E sama G itu ada di sini. Nah, E sama G itu bisa di sini. Ini untuk yang pertama ya, kalimat yang pertama. Pada sisi yang sama. Kemudian C duduk berseberangan dengan A dan F. Oke, di sini masih ambigu ya. Kita belum tahu. D duduk di ujung meja tepat di hadapan E. Nah, ini D duduk di ujung meja tepat di hadapan E, berarti di sini ataupun di sini. Kemudian H tepat duduk di sebelah B. Nah, kita belum tahu. Kemudian G dan H ini tepat berhadapan dan yang duduk di sebelah B adalah siapa? Nah, dari sini kita peroleh bahwa G dan H itu saling berhadapan. Berarti di sini hanya bisa di sini ataupun di sini. Nah, sekarang kemungkinan besar adalah di sini H ini duduk tepat di sebelah B. Duduk tepat di sebelah B dan C ini berarti tepat di sebelah B kan? Di sini kita peroleh berarti B itu ada di sini ataupun di sini. Nah, sekarang bisa nggak kita lengkapin? C ini berseberangan dengan AF. Nah, nggak mungkin dong C-nya yang ada di sini, terus AF-nya di bawah. Nah, berarti C-nya di sini, A sama F-nya di sini. Di sini C-nya, di sini A sama F. Yang penting berseberangan deh, gitu. Nggak tahu yang hadapan siapa. Bisa di sini F, bisa di sini A, begitu juga di sini F, di sini juga A. Kita nggak tahu. Nah, yang duduk tepat di sebelah D, mana coba? Ya, C jawabannya ternyata. Nih, tuh. Yang tepat duduk di sebelah D adalah ya C jawabannya. Oke? Jadi ini harus bacanya perlahan, hati-hati ya. Jangan perlahan deh, hati-hati. Dan harus digambar. Oke? Karena kalau nggak digambar, kalau misalnya kecuali kalau bisa ngebayangin tanpa digambar ya bagus. Tapi ya buat make sure takut sampai ada salah gambar atau salah baca, lebih baik digambar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus dulu untuk nomor 13 dan coret-coretannya. Tadi jadi jawabannya adalah yang C ya. Opsi C jawabannya ya orang C. Nah, nomor 14. Ketua OSIS sekolah X bermaksud membagi 8 orang pengurus. Ini ada yang double nggak hurufnya? P, Q, R, S, T, U, V, W. Oke. Berarti di sini kita punya orang yang namanya kita inisialkan adalah P, Q, R, S, T, U, V. V-nya saya sih bikin begini ya, biar nggak bentrok sama U kalau nanti saya tulis cepat. Nah, ke dalam dua divisi dengan ketentuan sebagai berikut. Anggota setiap divisi terdiri dari 4 orang. Oke, berarti di sini ada divisi 1, ada divisi 2. Dengan masing-masing 4 orang. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian dari yang kita baca, kemudian yang kedua adalah Pipik dan Kia
P dan Q akan dibagi ke dalam divisi yang berbeda. Berarti P sama Q ini udah pasti nggak mungkin satu grup. Pasti beda divisi. Nah, kemudian apabila dalam satu divisi terdapat tia, jadi misalkan divisi satu ada tia, sisi harus berada di divisi yang lainnya. Dan di sini nggak dikasih tahu pasangannya gimana ya, bisa ketukar atau enggak. Nah, jadi ini kemungkinan besar ini juga bisa Q, ini bisa P, karena nggak dikasih tahu divisi berapa. Nah, kemudian berarti di sini kita peroleh bahwa di sini T, di sini S, kalau berarti di sini S atau T. Nah, kemudian kalau kita lanjut baca lagi, Umi dan Tia harus bergabung ke dalam satu tim. Terus kalau tapi ini masih belum pas ya, karena nggak bisa make sure jawabannya mana karena di sini masih rancu. Pipik dan Rumi tidak bisa bekerja dalam satu divisi. Berarti di sini harus ditentukan ya. Berarti kalau misalkan P-nya di divisi 1, berarti ini kita bikin ada 2 ya. Kalau P-nya di divisi 1 seperti ini, maka Q ini akan divisi 2. Terus kemudian Pipik dan Rumi nggak mungkin di satu divisi yang sama. Berarti si R ini akan ada di divisi 2. Nah, sekarang kalau misalkan di dalam satu divisi terhadap Tia, sisi harus berada di divisi yang lainnya. That means berarti begini. Tia, ini sisi. Kemudian Umi dan Tia harus bergabung ke dalam satu tim. Berarti di sini bisa kita katakan bahwa dari informasi yang di sini, Umi sama Tia harus satu tim. Berarti di sini U. Nah, di sini sisanya adalah PQRSTU V. V sama W ini ternyata nggak ada keterangannya. So, berarti bisa aja di sini V, di sini W. Ada nggak? Di sini kan jika ketua OSIS memutuskan Pipik masuk sebagai, di sini udah ketahuan nih, Pipik sebagai anggota divisi 1 ya. Ini PQ, kemungkinan anggota divisi 1 adalah, nah, Pipik, di sini udah pasti yang bisa kita pasti salahkan adalah ini. Karena Pipik dan Rumi ini nggak bisa dalam satu divisi. Berarti di sini ada sesuatu kesalahan. Ya, Pipik dan Rumi tidak dapat bekerja dalam satu divisi. Ada lagi nggak? Nah, Umi dan Tia harus bergabung dalam satu divisi. Umi dan Tia, ya. Umi dan Tia harus dalam satu divisi. Ada nggak sih Umi dan Tia yang kepisah? Ada. Yang mana? Nih, di sini Uminya terpisah sama Tia. So, udah pasti salah. Jadi antara C sama D ini udah pasti salah. Kemudian, di sini kita punya informasi bahwa Pipik dan Kia akan dibagi ke dalam divisi yang berbeda. Ternyata ada nih yang masih satu divisi. Salah. Kemudian, antara A ataupun E ya. Nah, pas kita cek, sisi apabila satu tim dalam satu divisi terdapat Tia, sisi harus berada dalam divisi yang lainnya. Nah, kalau kita cek, kalau PSTU mungkin nggak sih? Nah, Sisi dan Tia harus berada di grup yang lainnya. Berarti ini udah pasti salah. Jadi jawaban yang masuk akal adalah yang E. PSVW. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, soalnya kalau ini kan masih penuh dengan keambiguan ya. Yang pasti P sama R ini nggak bisa jadi satu, dan P sama Q nya udah pasti nggak jadi satu. Kalau P-nya di divisi 1, maka Q sama R-nya di divisi 2. Nah, kemudian si T sama S ini pasti bersebelahan. Nah, kalau misalkan T-nya disebelahkan, berarti di sini ada dua kondisi ya. Bisa jadi begini kejadiannya, cuman nggak ada jawabannya. Bisa jadi, kan ini T sama S ini bisa ketukar kan. Nah, kalau S yang saya tukar, S-nya saya tukar seperti ini, maka di sini Uminya bakal ada di sini. Ya, Uminya akan ada di divisi 2. Nah, kemudian V sama W-nya ya ada di divisi 1. So, di sini ada dua jawaban sebenarnya.
Cuman pas dicek ternyata jawabannya yang ada itu adalah yang versi sebelah kanan. Ya, kalau ini kan udah pas nih. P sama S nggak boleh, P sama Q nggak boleh jadi satu, P sama R nggak boleh satu. Terus T-nya kepisah, udah benar. T sama U-nya barengan, dan di sini V sama W-nya nggak dikasih tahu boleh barengan apa enggak. Kayak mungkin V sama W ini easy going lah jatuhnya. Bebas, mau ditaruh mana aja ya boleh. Jadi ini kemungkinan pertama, ini kemungkinan kedua ya. Ternyata yang ada jawabannya hanya adalah yang ini. PSVW atau PSWV. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 15, soal terakhir untuk tes verbal. Oke, so kita hapus untuk nomor 14 terlebih dahulu beserta cara-caratannya. Jadi 14 jawabannya yang E ya. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Dari 10 mahasiswa jurusan fisika, 6 orang fisika medis, dan 4 fisika instrumen, berarti ada FM dan FI ya. Nah, untuk FM itu F, G, H, I, J, K. Kemudian untuk FI itu adalah V, W, X, Y. Nah, merupakan asisten pada 4 lab yang berbeda. Berarti di sini ada lab 1, ada lab 2, ada lab 3, ada lab keempat. Nah, asisten pada lab 1 adalah V, F, K, V. Oke, di lab 1 ini adalah F, K, V. Kemudian di lab 2 itu H dan W. Oke, H dan W. Kemudian di lab 3 adalah IJX. IJX. Kemudian di lab keempat otomatis sisanya. Sisanya apa nih? Sisanya adalah G, F, G, H, I, J, K. Udah P, W, X, Y. Nah, pas kita cek ternyata ini totalnya ada berapa orang di sini? Ada 10 ya. Ini 6 orang. Ini 4 orang. So, bisa kita make sure ini ada 10 orang. Pas kita cek 5 tambah 5, oke, pas 10. So, di sini saya tulisnya di atas sini aja ya, nggak apa-apa. Ini saya geser dulu. Nah, kemudian sebuah penelitian dosen akan dilakukan dengan memilih 4 asisten lab dengan persyaratan berikut. Di sini apa ya? Jangan bikinnya begini deh. Di sini ternyata nama orangnya kan tetap sama aja, cuman bedanya adalah asal usulnya ya. Berarti di sini untuk FI saya ganti namanya, saya ganti warnanya. Untuk FI dengan warna pink ini adalah V, W, X, Y dengan jumlah 4 orang. Nah, berarti untuk lab pertama tadi katanya adalah FKV ya. F itu warna abu-abu ini, F, K, terus V-nya warna pink. Kemudian lab keduanya adalah H dengan W. Nah, H dengan W. Kemudian lab ketiga adalah IJX, gitu ya. IJX. Berarti ini sisanya adalah Y, kemudian atasnya adalah G ya. Nah, kemudian katanya sebuah penelitian memiliki 4 asisten lab, ya kan? Ternyata 2 mahasiswa fisika medis terpilih. Berarti yang di bagian abu-abu nih 2 orang. Tapi biarkan dulu aja ya. Cuman kalau emang kalian mau cek itu, kalian bisa langsung cek jawaban tanpa memikirkan kira-kira kombinasi seperti apa yang mungkin. Kayak misalkan yang A, KHI. Katanya terdapat 2 mahasiswa fisika medis terpilih. Berarti 2-nya lagi dari fisika instrumen. Ternyata di sini kepilihnya 3. Nah, kemungkinan besar salah. KWI, KWI, K sama W-nya still possible. GHWY,
G, H, W, dan Y. Oke, masih possible ya. Karena di sini G sama H-nya 2 doang pas. Atau gini aja, ini kan berdasarkan persyaratan ya. Jadi terdapat 2 mahasiswa fisika medis terpilih. Ini udah pasti salah. Ini masih benar K sama I. Ini G sama H. Ini F sama G. Kemudian di sini F, H, X, Y. Oke, F sama H. Nah, sekarang dari kalimat kedua, jika F terpilih, maka asisten peminatan instrumen harus dipilih. Berarti kalau ada F di lab 4 ya, harus instrumen. Berarti di lab 4 yang warna ungu. Berarti pas kita cek, berarti kalau ada Y ini harus ada F nih. Nah, ternyata di sini nggak ada F sama sekali. Salah. Ini masih benar ya. Oke. Kemudian, yang ketiga, minimal terdapat 3 asisten dari 3 lab yang berbeda. Sekarang kita cek. F, V, G, sama Y. Ini minimal terdapat asisten dari 3 lab yang berbeda. Lah, ini ada 3 lab, ada 2 lab doang loh. G sama Y, lab 4, F sama V, lab 1. Nah, berarti ini udah pasti salah ya. Nah, coba kalau kita cek yang E. F dengan F, terus abis itu H, ya kan, masih satu medis, masih satu jurusan medis. Terus X dengan Y, ternyata udah ini punya 4 yang berbeda. Terus kemudian di sini ada lagi kata-katanya, lanjut lagi. Katanya asisten dari peminatan instrumen dengan nomor lab yang berdekatan tidak boleh bersamaan. Berarti kalau instrumen itu yang ini ya, berarti X sama Y nggak boleh. Waduh, yang mana nih kalau begini? Kita coba cek dulu. Nah, kita coba. Oke. Kalau asisten dari peminatan instrumen, berarti dari yang warna pink ini, dengan nomor lab yang berdekatan tidak boleh dipilih bersamaan. Berarti W itu nggak boleh ada dengan X, W itu dengan V juga nggak boleh, X dengan Y itu nggak boleh. Kalau mau V dengan Y, ya. Tapi di sini minimal terdapat asisten dari 3 lab yang berbeda. Jadi kalau berdasarkan yang ini ya, maka yang salah saya tandain aja ya, saya garis bawahi. Ini udah pasti salah, karena instrumennya nomor labnya berdekatan 3 dengan 4. Terus kalau yang ini, V dengan Y-nya nggak ada masalah. Ini W sama Y nggak ada masalah. Di sini W sama Y juga nggak ada masalah. K, H, I, Y. Nah, kalau ini dari tahap pertama nih, terdapat 2 fisika medis terpilih. Seperti itu, K, H, I, Y. K, H, I, Y. Nah, secara teori yang nomor 4 ini nggak salah ya. Karena, asisten dari peminatan instrumennya cuma 1. Berarti nggak ada masalah, mau dari mana aja. Kemudian, yang nomor 3 ini, minimal terdapat asisten dari 3 lab yang berbeda. Nah, F, G, V, Y, F, G, V, Y, ya karena kan bener kan, F, K, V, terus asisten labnya HW, 3 IJX, sisanya pasti G sama Y kan, F, G, H, I, J, K, V, W, X, Y. So, di sini VGFY ini udah pasti salah, karena kan minimal terdapat asisten dari 3 lab yang berbeda. Berarti kalau 4-nya berbeda ya nggak apa-apa. Minimal dari 3 lab yang berbeda. Berarti kalau 2 doang nggak boleh. Jadi yang D ini udah pasti salah ya. Yang ini D ini tidak sesuai dengan kriteria yang kita pilih. Kalau yang C, G, H, W, Y. G, H, W, Y. Ini juga sama nih, nggak boleh. Karena kalau misalkan G, H, W, Y cuma 2 lab doang. K, W, I, Y 4 lab bagus. K, H, I, Y oke bagus. Nah, kemudian jika F terpilih asisten lab dengan maka asisten lab nomor 4 dengan peminatan instrumen harus dipilih.
kalau F terpilih. Kalau nggak terpilih, apakah kan gini ya, kalau F terpilih, yang nomor 4 harus terpilih nih. Cuman kalau misalkan yang ini terpilih, belum tentu F harus dipilih. Berarti nggak wajib ya jatuhnya. Nah, maka di sini ternyata emang udah nggak bisa apa namanya ya jatuhnya. Di sini yang untuk yang orange ternyata nggak ada masalah ya. Karena kalau Y yang terpilih tuh nggak wajib harus F yang dipilih. Nah, F-nya maksudnya kalau Y terpilih nggak pasti F-nya harus terpilih juga. Tapi kalau F-nya terpilih, mau nggak mau si Y ini harus terpilih juga ya, harus dipilih. Nah, sekarang tinggal yang merah nih. Terdapat 2 mahasiswa fisika medis terpilih. Duanya medis, duanya instrumen. Tapi di sini sesuatu yang salah. Yang KHI itu 3 apa namanya? Terdapat 3 ya, 3 fisika medis. Nah, berarti jawaban yang mendekati atau jawaban yang mungkin kemungkinan besar benar adalah ya, yang B. Seperti itu ya. Jadi berdasarkan ini kita nggak harus urutin siapa. Cuman kan ingat ya, di sini jika F terpilih, asisten lab 4 dengan peminatan instrumentasi ya yang FI ini harus dipilih. Berarti kalau F terpilih, Y-nya juga harus dipilih. Tapi kalau Y-nya terpilih, belum tentu F-nya dipilih, harus dipilih. Ingat ya, ini nggak saling timbal balik kok ya. Kecuali di sini dikasih tahu ada kata sebaliknya ditambah lagi bahwa kalau misalkan Y terpilih, maka F juga harus terpilih. Seperti itu ya. Oke, jadi 15 jawabannya B, dan ini akan mengakhiri pembahasan SBMPTN 2018 dengan kode 526. Untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kemungkinan besar tidak akan saya bahas, apalagi kalau untuk bahasa itu jauh lebih rumit dibandingkan dengan ini ya, karena ada beberapa kayak misalkan takutnya kalau saya jawabnya apa dan kalian ikutin, takutnya berdasarkan kunci jawaban atau yang membuat soalnya nggak sesuai. Seperti itu ya. Jadi yang saya akan bahas adalah mungkin yang secara analitik, yang masih logik dan udah pasti benar, ketahuan benernya kayak gimana, itu mungkin yang saya akan bahas. Oke? Akhir kata dari saya, terima kasih yang sudah subscribe dan donasi di saweria.co. Terima kasih juga yang sudah share. Jangan lupa di like dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.